miliki secara bersama. Nah, dan bagaimana cara merancang visi pribadi? Mungkin kali ini kita akan sama-sama berdiskusi apa yang ada di dalam diri kita dan itu menjadi suatu aset, ya, suatu aset atau suatu potensi untuk mengembangkan diri kita. Oke, mungkin sebelum kita memulai diskusi, next book read. Oke, kita buat kesepakatan kelas ya dulu, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin hal baru bagi saya ya, Bapak Ibu, tidak nanti ini hal baru yang baru mungkin saya dapatkan ketika saya melaksanakan atau melaksanakan kegiatan guru penggerak, di mana setiap kegiatan yang kita lakukan kita membuat kesepakatan dulu, kesepakatan agar apa? Agar hal yang kita ciptakan atau suasana yang kita ciptakan itu kondusif sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, mungkin ini saya sudah menuliskan kesepakatan, nanti tinggal Bapak Ibu kalau kita perlu revisi, kita revisi, kalau perlu setuju, kalau perlu dirubah silakan dirubah tergantung kesepakatan kelas. Dan ini merupakan hal baru bagi saya. Kalau dulu saya ngajar masuk kelas absen kasih doa dah. Sekarang kita coba mulai buat kesepakatan. Ternyata kesepakatan itu bisa kita buatkan per satu semester, bisa juga per pertemuan, tergantung metode pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya kita buat diskusi, tidak sama kesepakatan kelas ketika kita project based learning dengan metode diskusi, mungkin tidak sama kesepakatan kelasnya karena penerapannya yang berbeda. Nah, mungkin kita buat kesepakatan kelas dulu, Ibu-Ibu. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya aktif. Karena tujuan kita tadi adalah diskusi. Kalau kata Bu pengajar praktik, maka yang diharapkan semua peserta aktif dalam kegiatan. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Setuju Bapak Ibu? Perlu dirubah? Pandai setuju? Pak Yuk, setuju Pak Yuk? Setuju. Yang ketiga, etika berbicara. Etika berbicara ini lebih kepada ketika ingin berbicara, silahkan mengacungkan tangan, Bapak Ibu. Kemudian ketika ada teman yang berbicara, kita menghargai atau tidak membuat kegiatan sendiri. Yang keempat, silakan Bapak Ibu makan dan minum. Kebetulan di atas meja ada minum saja. Nanti makannya setelah kegiatan selesai. Kami sudah kami persiapkan, tapi di awal tadi juga sudah sudah ada kue kan di atas meja semua kan. Nah itu silakan Bapak Ibu yang mau minum silakan minum. Kita suasananya santai saja, tidak perlu yang bagaimana. Yang penting apa yang kita ingin sampaikan tersampaikan. Setuju tidak? Boleh makan minum Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, udah makan minum ini yang paling penting, kebersihan kelas. Nah itu, jadi kita sama-sama menjaga kebersihan kelas kita. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak dengan kesepakatan kelas? Setuju? Setuju ya. Oke. Mungkin sebelum saya menyampaikan kalimat penumpang, saya ada sedikit video yang mungkin bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu dalam kegiatan kita pada hari ini. Pernah nonton ini enggak Bapak Ibu? Masa kecil. Nah, film apa ini Bapak Ibu? Nah, biar paling apa dia berarti? Ini film kita masa kecil, kalau saya sih film anak kita masa kecil. Dia sudah merasa keren.
Serius. Nanti kita coba cari apa maksudnya. Sombong ya, sombong. Kekuatannya besar. Oke, selesai. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke kalian penumpang, saya minta dulu dong 2 orang yang bisa menyimpulkan apa sih maksud dari video tersebut. Ayo, ada yang bisa? Ada yang berani? Oke, Bu Mira. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mira. Wah, ini luar biasa Bu Mira. Berdiri Bu Mira. Kita sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau sepemahaman saya setelah menyaksikan video tadi, saya pribadi dapat menyimpulkan yang pertama kalau beruang ini optimis. Ya, optimis ya. Jadi dia semangat, optimis, kemudian pantang menyerah. Itu sih, ceria juga sebenarnya. Ya. Walaupun jatuh berulang kali dia tetap. Dan yang tidak kalah penting dia sombong juga sih memang. Sombong, oke. Siap. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mira. Kasih aplaus dulu untuk Bu Mira. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini giliran Bapak-bapak. Mungkin Bapak Kepala Sekolah ingin mencoba untuk menyimpulkan. Oke, Pak Yuk mungkin. Oh, Pak Edi kita ya, ini. Oke, boleh berdiri Pak Edi. Oke, izin menjawab. Salah tak jadi masalah ya? Tidak ada masalah. Kita proses. Karena saya tekankan kepada anak-anak, ketika kita belajar salah tak jadi masalah. Belajar artinya keluar dari kebodohan. Dari video yang saya simak tadi, yang pertama saya melihat kalau gagal itu tetap semangat, tetap gagal coba lagi gitu ya, jangan pernah menyerah. Kemudian ketika kita sudah berada di puncak, jangan menunjukkan kesombongan kita, tetap rendah hati. Ilmu padi lah dipakai ya, semakin mendidik semakin beruntung. Terima kasih, mungkin sekian. Oke, terima kasih Pak Edi. Tepuk tangan ke Pak Edi. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kesimpulan yang diamati, mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran masing-masing tentang video tersebut. Mungkin saya sedikit bisa menyimpulkan tentang video tadi. Kalau kita lihat ya di awal video, dia berusaha mencari alat bantu, yaitu berupa apa tadi Bapak Ibu? Berupa apa? Palu untuk dia mendaki es. Sama seperti kita ketika kita mulai proses pembelajaran, kita akan mencari rekan atau mencari alat bantu tadi untuk mencapai tujuan kita itu tadi, ya kan? Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata kita sadar, ya, dalam diri kita itu memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan alat bantu itu tadi. Apa potensi dari kita? Kukunya, ya kan? Kukunya ternyata lebih kuat, berarti dari dalam dirinya. Dalam dirinya itu lebih kuat untuk mendorong dia mencapai tujuan dibandingkan alat bantu itu tadi. Palu. Ketika palu itu jatuh, satu pasti bertahan satu. Ketika jatuh semua, maka akan jatuh, ya kan? Seperti itulah kita dalam proses pembelajaran. Ketika hal yang membantu kita itu jatuh atau hilang, kita akan jatuh juga. Tetapi ketika dia muncul potensi dalam diri sendiri, nah ini
Nah, ini ada makna tersendiri Bapak Ibu. Saya kalau pagi-pagi sebelum ngajar saya selalu seperti ini. Sekarang, kenapa? Udah ganteng belum? Udah wangi belum? Tapi apa maksud yang lain dari sini? Udah pantas belum saya menjadi seorang guru? Ya, bercermin dulu pada diri kita. Udah pantas belum kita ini untuk hari ini mencapai tujuan itu tadi? Apa yang dipakainya? Kacamata, cuma daki. Nah kalau kita lihat di ini dia. Nah, kan tadi ada posisi beruang itu melihat puncak es. Puncak es itulah tujuan dia. Ya, tujuan dia itu puncak es. Nah, seperti itulah kita ketika kita ingin memulai proses pembelajaran. Apa sih tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini? Nah, kita bercermin pada diri kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita mengetahui potensi yang ada pada diri kita sendiri, jatuhlah pada yang ini tadi. Sampai dia sombong katanya tadi kan. Nah, bahkan dengan kekuatan dia bisa menghancurkan gunung es. Berarti itulah potensi yang ada dalam diri kita. Maka itu yang harus pertama kita gali dulu dari diri kita. Kita mencari dulu aset kita yang ada dalam diri kita. Nah itu untuk menjawab keraguan-keraguan kita selama ini, ya Bapak Ibu. Jadi percaya dirilah dengan diri sendiri, yakin bahwa yang Bapak Ibu miliki itu bisa menggapai tujuan Bapak Ibu. Ya, dengan pantang menyerah tadi. Kemudian satu juga kata Pak Edi, kalau udah di atas jangan sombong, ya. Jangan sombong karena ya pakai ilmu padilah kata Pak Edi tadi. Nah itulah langkah awal kita. Kita temukan dulu tantangan kita, kemudian kita lawan tantangan itu dengan melihat potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, bagaimana sih untuk mencari potensi dalam diri kita sendiri? Nah, caranya kita bisa kalimat perumpah. Jadi kita mencari ada namanya kalimat perumpah. Cita-cita kita untuk murid kita itu apa? Ya, mungkin bisa dibagikan nih Pak Andre, satu guru dapat 6. Ya, silakan Bapak Ibu tulis jawaban dari ke-6 pertanyaan ini. Ini baterai kalau kurang baterai. Nah kita coba sambil disalin ya Bapak Ibu, disalin ini juga Pak, tolong Pak dibagikan. Nah cita-cita kita terhadap murid kita itu silakan kita salin di kertas agar kita ingat. Ya, disalin.
Jadi yang sudah ditulis di kertas disalin di lembarannya biar kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang silakan menurut Bapak Ibu. Yang bagaimana? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Nah itu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah itu. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah itu. Nanti disilakan dituliskan nomor di kertasnya. Nanti silakan Bapak Ibu tempel di papan tulis yang ada di depan, ya. Nomor 1, 2. Nanti akan dibantu Bu Dwi untuk menempelnya. Oh. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya Bapak Ibu. Ketika ada kesulitan, silakan bertanya. Hah? Ya, tuh, disalin yang di nomor 2-nya, Bu. Nomor 2. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Saya memimpikan murid-murid yang memiliki budi pekerti luhur. Nah, silakan. Nah, itu contohnya. Tergantung Bapak Ibu. Udah baterai? Silakan tempel baterai. Oh, ada pulpen. Guru penjas biasa lama di lapangan berkulit. Nah, kalau sudah nanti dibantu oleh Bu Diana. Atau Bapak Kepala Sekolah ingin mencoba mimpi murid? Kalau Bapak ingin mencoba, silakan Bapak. Kalau sudah, silahkan ditempel ya Bapak Ibu sesuai dengan nomornya. Kita percaya bahwa murid, silakan yang ingin bertanya silakan kalau mengalami kesulitan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi dasar visi kita, ya, menjadi dasar dari visi pribadi kita yang tentunya nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah kebanggaan Indonesia. Silakan, ya.
Apa yang Bapak Ibu percaya bahwa murid kita di sekolah? Di sekolah kita mengutamakan, nah, kalau Bu ulang masih tahu jawabannya, kolaborasi gitu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Nah itu silakan. Kalau cuma pintu Pak tahu Pak. Pintu jawaban tahu. Enggak apa-apa Bu, silakan. Nanti disalin di kertas ini ya Bu, untuk ditempelkan di depan. Nah itu. Yang ininya nanti Pak ini. Nah ini dulu, yang nomor 2 dulu. Nah itu. Ya ini untuk pegangan kita Bu. Nah untuk dokumen pribadi kita atas mimpi-mimpi dan cita-cita serta harapan kita kepada anak didik kita. Nah, next nanti angkatan 12 nih ada Pak Jidan, Bu Alisa, Pak Ibri yang akan menjadi calon guru penggerak. Amin. Ada Bu Mira, Bu Helen, Bu Fitri. Udah, kalau sudah silahkan ditempel ya Bapak Ibu. Oh ya, oh belum. Oh, ya. Satu. Nah, ini Pak Yuk. Kita memimpikan murid-murid yang apa? Apa ya ini Bu Ayu? Oke, silakan Pak Tri. Udah 2 orang. Sesuaikan nomornya. Ayo Bu Eka, sudah Bu Eka? Belum. Bu Anissa? Penyalin. Berapa nomor 6? Apa nomor 6 Bu? Apa kesulitannya Bu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ya memang itu yang kita harapkan, tidak masalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menulis kolaborasi komunikasi, berarti memang itu yang perlu kita tingkatkan dari diri kita di sekolahan ini atau yang kita cita-citakan. Apa terbalik? Itu. Nah, kertas tadi. Oke, model. Ini Bu Eka kita nempel. Udah Bu, banyaknya. Salinnya balik-balik gitu. Nanti sama disimpulkan ya Bu di. Ya, Pak. Bahagia, berakhlak, beradab, berkasih. Ah, 31. Perilaku pembelajaran, disiplin.
Sini Pak, di tengah Pak. Wah. Mantap. Ya, kelompokkan dulu. Kita kelompokkan jadi satu. Berarti nggak usah Bu yang putih. Yang putih gitu ya. Oke. Prestasi etika beradab, prestasi akhlak baik kreatif. Ini bahagia. Oke. Cerdas. Karakter. Oke. Oke. Level Pak. Oke, Ini Pak, ini Pak. Pak Andre. Mantap. Itu mah jalan. Videonya. Ini bahagia. Tidak apa, Bang. Ada. Prestasi etika, cerdas, bahagia. Oke. Berarti dua. Ya. Ini kali, mana tadi? Enggak tuh. Oke, nanti dari hasil cita-cita Bapak Ibu kita simpulkan apa sih yang jadi keinginan kita di SMA Negeri 2 ini. Masih ada yang belum? Oh masih. Tadi lambat. Lagi dalam kecelakaan tadi lambat. Jadi kan saya tidak paham lebih baca apa itu. Oke, kita sesuaikan, kita kelompokkan dulu. Kita 6 murid yang berprestasi, bertanggung jawab, berdiri di sini, berkarakter, ya, punya etika baik, berarti lebih ke
akhlak mulia, jujur penuh tanggung jawab, siap menghadapi masa depan. Fitri. Oke, semua bisa. Generasi prestasi menempat apa? Murid sudah kita maksud bahwa toleransi, disiplin, toleransi masuk ke sampai dekat kepala gitu. Sampai dekat kepala gini. Oke, masih ada ya satu ya. Ini sampai dekat kepala gini bapak nggak masalah. Enggak aja. Semua bisa. Sampai dekat kepala gini. Oke, kita masih kelompokkan anak yang pandai, kolaborasi. Oke. Satu di sini, Bu. Nah, ini toleransi antar warga, toleransi. Saudara raya, karakter yang toleransi. Kedua, disiplin jadi kunci. Oke, dan semuanya Bapak Ibu, mungkin kita bisa coba tarik kesimpulan. Ini sudah kami kelompokkan berdasarkan dengan poin utamanya. Mungkin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini ada 2 poin besar. Yang pertama, berkarakter, berakhlak mulia dan berprestasi. Ya, jadi kita semua sama-sama mendambakan murid yang berkarakter, berakhlak mulia dan berprestasi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, kemudian seorang individu yang penerus generasi bangsa, berarti lebih kepada cerminan di masa depan, ya, cerminan di masa depan. Orang yang ini lebih benar. Partner belajar yang memiliki potensi yang banyak. Bahwa kita sepakat bahwa murid adalah aset yang sangat berharga yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ini. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, mengutamakan lingkungan yang sehat. Dan yang ketiga, kita mengutamakan budaya positif dan tanggung jawab. Itu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Dan yang keempat, ini sama-sama dicatat ya Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
pendidikan itu penting bahwa yang pertama bahwa pendidikan itu sangat penting. Yang kedua, karakter dan disiplin sangat penting. Itu kesimpulannya. Kerjasama masuk. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan impian murid dan bisa berkomunikasi dengan murid. Itu yang kelima, atau bekerja sama. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, ini saya ambil garis besar, bahwa dengan kolaborasi dapat mewujudkan visi dan tujuan sekolah. Nah, ini. Kemudian selain itu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah akan maju jika berani berubah ke arah yang lebih maju. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa kami ambil dari kalimat penumpang yang disediakan atau yang sudah ditulis Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah, ini masih yang lama ini, masih yang lama. Nah, ini visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Visi sekolah kita mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Nah, itu. Pertanyaannya, apakah sudah selaras dengan kalimat penumpang yang kita inginkan tadi, yang kita tulis? Yang pertama tadi adalah berkolaborasi sesuai dengan 6 dimensi proyek profil belajar Pancasila. Itu ada 6, ya, ada 6: gotong royong, kolaborasi, kerjasama, kemudian berpikir kritis. Saya rasa bagaimana? Sudah selaras atau belum? Sudah belum? Sudah ya Bapak Ibu. Nah, apakah perlu kita tambahkan atau kita kuatkan visi sekolah kita untuk kedepannya? Apakah hanya mengatasnamakan proyek profil belajar Pancasila saja? Bagaimana Bapak Ibu? Atau kita tekankan karakter yang ingin kita capai di visi sekolah, karakter apanya? Ya, kalau dari kalimat penumpang yang Bapak Ibu tulis tadi, nah, memang sudah masuk karakter proyek profil Pancasilanya, cuma belum nampak, ya, belum nampak apa saja karakter yang ingin kita ciptakan, ya. Sesuai dengan yang kesimpulan yang pertama tadi, kita ingin menciptakan karakter yang berakhlak mulia, ya kan Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu memimpikan anak-anak ini yang berakhlak mulia dan berprestasi. Kemudian kita juga memimpikan murid-murid kita yang disiplin. Nah, itu sesuai dengan Bapak Ibu katakan tadi, yaitu berprestasi, ya, berprestasi dan bekerja sama, yaitu disiplinnya. Jadi kita perlu tambahkan di sini karakter apa yang ingin kita capai dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian ada lagi nggak Bapak Ibu, apa karakter apa lagi yang ingin kita masukkan? Tadi Bapak Ibu menulis apa tadi? Kerja sama. Berarti kalau di proyek profil belajar Pancasilanya apa itu? Karakter apa? Gotong royong. Berarti perlu kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Silakan lebih ditulis nanti lebih di kesimpulannya nih. Tambah aspek gotong royongnya. Kemudian apa lagi?
Aspek apa lagi yang harus kita masuk? Apa Bu Ayu? Kolaborasi, berarti masuk ke kerja sama ya Bu Ayu. Kemudian apa lagi? Tadi Bapak Ibu menginginkan siswa yang unggul, berdaya saing, ya, menginginkan bahwa kita paham siswa kita ini punya potensi. Berarti Bapak Ibu menginginkan siswa kita itu yang berwawasan global. Nah itu mungkin bisa kita tambahkan karakter tersebut untuk menguatkan visi sekolah kita itu tadi. Jadi karakter profil pelajar Pancasila ini kita tekankan lagi dengan dimensi atau 6 dimensi yang perlu kita terapkan di sekolahan kita. Nah itu. Ini jadi sudah selaras ya Bapak Ibu apa yang kita inginkan dengan yang menjadi visi sekolah. Nah, terus bagaimana caranya kita menerapkan visi sekolah ini agar visi sekolah ini terlaksana? Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan membuat dulu visi kita pribadi. Ya kan Bapak Ibu udah tahu nih visi sekolah. Buat visi pribadi Bapak Ibu. Nah, coba silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas yang saya sudah bagikan rumusan visi Bapak Ibu sendiri. Rumusan visi Bapak Ibu sendiri yang diambil atau diselaraskan dengan visi sekolah. Nah itu yang ada di buku. Ini sebagai contoh. Ini jadi sudah sepakat tadi ya, sudah selaras ya Bapak Ibu. Ya. Nah ini contoh visi saya. Visi saya sebagai guru penggerak. Ya. Visi saya adalah mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan dimensi proyek Profil Pancasila tadi, yaitu berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, kreatif, berdaya saing dalam lingkungan merdeka belajar. Nah itu, silakan Bapak Ibu coba rumuskan masing-masing apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu terhadap anak-anak nanti. Nah kalau ini visi pribadi saya. Nah ini tujuan saya. Nah silakan coba Bapak Ibu tulis. Mungkin Bu Dwi bisa bantu kalau yang mengalami kesulitan. Nah ini contoh. Tadi selaraskan dengan visi sekolah ya Bapak Ibu, atau selaraskan dengan kalimat perumpang yang Bapak Ibu buat. Nah itu, selaraskan dengan kalimat perumpang yang Bapak Ibu buat. Yang mana kalimat perumpang tersebut sudah selaras dengan visi sekolah. Nah itu. Sudah ya Bapak Ibu? Belum. Nah itu. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara mewujudkan visi ini. Nah itu, cara mewujudkan visi Bapak Ibu tadi. Jadi misalnya Pak Ayu menginginkan tadi itu siswa yang mampu bersaing global, misalnya kan? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita untuk mewujudkan visi kita itu tadi? Ya, mewujudkan visi kita. Oke, sambil menunggu azan, yang mau izin sholat silakan. Sambil minum silakan Bapak Ibu.
Yang merasa kesulitan silahkan ingin bertanya. Nggak di kertas. Kita tunggu ini saja. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya minta dua orang guru untuk coba membacakan apa sih yang dicita-citakan dari kalimat penumpang yang sudah dibuat. Ya, siapa yang ingin bersedia? Mungkin ada yang bersedia? Buat Ulan, oke, Ulan. Kalau Ulan dan lirik-lirik ditanda. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu PP untuk menyampaikan apa yang diminta oleh Pak Risma, yaitu merumuskan rumusan visi, ya Pak ya. Seperti itu berdasarkan kalimat penumpang yang sudah saya lengkapi dan juga kesimpulan dari Bapak dan Ibu yang Bapak Busna dan Ibu Dwi yang sudah simpulkan di depan tadi. Jadi saya membuat sebuah rumusan visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, kolaboratif, disiplin, dan peduli pada sesama. Itu menurut saya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ayo coba tepuk tangan untuk kasih aplaus kembali. Kasih satu lagi Bu Dwi. Silakan satu lagi. Oke, Pak Tri. Oke. Baik, saya akan baca rumusan visi dari saya. Mewujudkan murid yang bertanggung jawab, kreatif, dan berkolaborasi. Tepuk tangan untuk Pak Tri, luar biasa. Memimpikan murid yang bertanggung jawab dan berkolaborasi ya. Nah, tantangan kita selanjutnya Bapak Ibu, tantangan selanjutnya bagaimana kita mewujudkan visi kita itu tadi. Nah itu, jadi visi kita tidak hanya kita tuliskan saja atau kita buat, tapi kita buat strategi atau cara untuk mewujudkannya, atau biasa dikenal dengan prakarsa perubahan. Nah ini, kalau dari visi yang sudah saya buat, saya membuat prakarsa perubahannya dengan cara mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah itu, jadi untuk mencapai visi saya itu tadi, saya yang pertama saya lakukan adalah mengembangkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah nanti silakan Bapak Ibu cari sendiri apa yang harus Bapak Ibu tingkatkan atau Bapak Ibu kembangkan. Nah inilah cara kita untuk mewujudkan visi itu tadi. Sama ketika kita untuk mewujudkan visi sekolah, harus melaksanakan visi pribadi. Karena visi sekolah tadi itu sudah selaras dengan visi atau prakarsa kalimat penumpang yang kita buat. Makanya tadi ada pertanyaan, apakah sudah selaras? Nah maka kalau sudah selaras, untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu dengan mewujudkan visi kita sendiri dulu. Nah maka visi sekolah akan bisa kita
capai. Nah itu Bapak Ibu. Caranya gampang Bapak Ibu. Untuk merumuskannya itu gampang. Ya, ada rumusnya. Ya, rumusnya itu ini bagja. Ya, cara merumusnya itu pakai bagja. Mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dan berpihak pada murid. B itu apa? Buat pertanyaan utama dulu. Pertanyaan utamanya, apa sih yang menjadi tantangan saya selama ini? Nah itu, buat dulu pertanyaan utamanya. Kemudian ambil pelajarannya. Nah dari pertanyaan utama tadi kita ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Kemudian apa yang kita mimpikan atau G-nya itu. Kemudian J, jabarkan mimpi kita itu apa saja. Ya, dan yang terakhir atur eksekusinya. Bagaimana caranya? Nah itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat cara mewujudkan visi itu tadi dengan membuat alur bagja ini tadi. Nah mungkin saya bisa kasih tunjukkan satu contoh bagja yang sudah saya buat. Mohon maaf ya Bu PP, ini bagjanya masih ya seperti inilah. Demonstrasi kontekstual. Ya memang sekarang Bu guru putra itu harus eksis di kamera. Kalau data proyekin, saya pernah sering kegiatan cuma jarang post foto, jadi tidak ada buktinya. Yang dulunya malas foto, nah ini harus satu contoh. Nah ini bagjanya buat pertanyaan utama tadi, ya B-nya buat pertanyaan utama. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Nah, kemudian dijawab pertanyaannya Bapak Ibu. Caranya ini contohnya saja ya Bapak Ibu, yaitu dengan mengajak rekan sesama guru bertukar pikiran tentang pentingnya cara pembelajaran. Jadi tadi itulah pentingnya kolaborasi. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Buat pertanyaan ini banyak apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah ini sama, tetap tadi tujuannya itu kolaborasi itu tadi. Yang kita pentingkan itu adalah saling bertanya dengan rekan. Nah kemudian mencari informasi dan referensi tentang pembelajaran kreatif dan inovatif menyenangkan sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis itu tadi. Kemudian, nah ini yang kedua ambil pelajaran. Nah kan setelah kita bertanya dengan teman tadi, siapa rekan-rekan kita ini yang sudah menerapkan itu tadi, pembelajaran itu tadi. Misalnya pembelajaran bahasa Inggris, dia sudah kreatif dengan menampilkan video, misalnya mengajak siswa berbicara. Nah itu termasuk sudah kreatif. Nah dan kita kembangkan di dalam pembelajaran kita. Nah ini sudah coba saya terapkan kemarin. Jadi saya membuat metode pembelajarannya itu berupa infografis. Jadi anak-anak saya suruh buat infografis. Jadi dalam satu helai kertas itu memuat beberapa info yang menarik. Nah, dan saya anggap anak-anak sudah kreatif membuat hal tersebut, walaupun hasilnya ya memang terbaik versi mereka. Nah itu terbaik versi mereka. Nah dan banyak sekali ini ambil pelajarannya ini, aktivitas, kemudian keterampilan apa yang sudah dimiliki murid. Nah ini adalah sebuah aset, ya sebuah aset yang ada di sekolah. Murid, kepala sekolah, guru, semuanya lingkungan belajar itu adalah aset. Aset itu tadilah yang mampu menjawab keraguan kita selama ini. Bapak Ibu ini tidak semangat belajar, konsultasi dengan kepala sekolah sebagai aset untuk memberi motivasi tadi. Karena dalam kepemimpinan tadi itu harus mampu mendorong kesemangat berjiwa kepemimpinan. Jadi kepala sekolah itu memberi saran atas apa yang kita miliki.
Jadi tantangan kita ini tadi jangan kita pendam sendiri, tapi kita ceritakan. Nah, misalnya saya sering berdiskusi dengan kepala sekolah, Pak, gimana sih ini siswa yang kalau dibilang seperti ini, oh coba Pak Risma jangan menerapkan metode pembelajaran seperti ini atau rubah instruksi pembelajarannya, maka akan mengalir. Nah, itu adalah sebuah aset yang akan menjawab tantangan. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi murid. Nah, ini kan kita tanya nih, satu saya sering mendapat keluhan, si A kalau pelajaran saya sering ngantuk, ya kan? Nah, kita cari dulu, oh tantangannya ini dia ngantuk. Apakah sepenuhnya itu salah si anak? Nah, kan kita pertanyaan kita seperti itu. Oh, ternyata ada yang belum pas dalam penyampaian kita. Ada yang belum pas dalam penyampaian kita kepada si anak. Oh, berarti itu tantangan kita. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Konsultasi dengan guru BK. Biar suasana dalam kelas baik. Konsultasi dengan guru ketika pembelajaran, siswanya aktif. Nah, itu adalah contoh dari kolaborasi. Jadi aset kita itu tidak hanya sarana dan prasarana, Bapak Ibu, ya. Tidak sarana dan prasarana, tapi semua yang ada di sekolah ini, taman, kemudian kepala sekolah, bahkan Bapak Ibu pengajar praktik yang datang, ini adalah aset. Ya, ketika kita mau tidak bisa, kita bertanya. Nah, itu. Jadi aset tidak semuanya berkaitan dengan fisik, tapi juga rekan kita yang ada di sekolah semuanya adalah aset. Nah, ini adalah contoh rumusan bagiannya. Nah, ini kali mimpi kebiasaan baru yang saya bayangkan agar akan terjadi jika dapat menerapkan. Ini mimpi kita. Apa sih yang saya bayangkan ketika siswa saya sudah berpikir kritis? Saya membayangkan kalau siswa saya sudah berpikir kritis, kreatif, saya akan hanya duduk saja di meja guru. Untuk apa? Untuk mengawasi mereka belajar. Karena mereka akan belajar dengan sendirinya. Nah, itu. Dan mereka akan mencari sumber belajar sendirinya. Nah, itu kan mimpi kita yang kita inginkan terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini. Kemudian jabarkan, ini langkah-langkahnya kita jabarkan. Kemudian atur, yang terakhir nih yang terpenting, harus dieksekusi Bapak Ibu. Jadi jangan dijabarkan dan dimimpikan saja. Yang jadi harus dieksekusi. Jadi kita atur eksekusinya, caranya bagaimana. Nah, itu mungkin dari saya terkait dengan saya dan Bu Dwi. Terkait dengan guru penerapan visi guru penggerak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, kami persilakan untuk sama-sama kita mendiskusikannya. Tidak ada? Bu Yosi? Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya, Pak Edi? Yang lain mungkin? Terkait dengan perumusan visi tadi. Jadi perumusan visi itu tadi dimulai dari membuat dulu yang kita impikan, kemudian kita mencari tantangan yang kita hadapi, kemudian kita selesaikan melalui aset yang kita miliki, atau kita jawab tantangan dari aset yang kita miliki. Mungkin Bu Dwi ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Risma. Saya menambahkan sedikit. Visi yang sudah saya buat ternyata selaras dengan Bapak Ibu yang dituliskan. Cuma mungkin letaknya saja di mana yang harus kita utamakan, kata yang mana. Kalau saya sebagai calon guru penggerak mempunyai visi pertama, berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia? Salah satu dari profil pelajar Pancasila yaitu akhlak mulia. Adab itu punya kedudukan lebih tinggi atau sebelum ilmu pengetahuan. Sebelum kita mempunyai berbagai macam ilmu, maka fondasi pertama kita tanamkan akhlak terlebih dahulu, yaitu karakter.
Setelah anak itu berakhlak baik, yang selanjutnya visi saya adalah unggul dalam prestasi. Kenapa kata unggul? Oh iya, terima kasih Pak Risma. Kenapa kata unggul? Unggul di sini siswa kita diharapkan punya satu kelebihan yang dia jadikan sebagai ciri khas dirinya dia. Contoh, dia punya kelebihan di bidang keterampilan. Mungkin dia punya kekurangan di bidang akademik. Itu sangat banyak sekali. Nah, dari keterampilan yang dia miliki sebagai keunggulan yang ada pada dirinya, mampu membuat dia itu nantinya bahagia. Kenapa bahagia? Dia akan mandiri dengan kelebihan itu, kemudian dia akan bertanggung jawab. Maka saya masukkan unggul dalam prestasi. Yang selanjutnya, peduli lingkungan. Setelah anak berakhlak baik, punya keunggulan untuk membahagiakan dirinya, dia itu harus berimbas kepada orang-orang di sekeliling kita. Contoh, dia berada di sekolah akan memberikan imbas kepada kawan-kawannya. Jika ada kawannya yang memiliki persoalan, mungkin dia bisa bantu. Misalkan punya finansial, kalau tidak punya, dia punya pikiran, atau dia punya tenaga. Intinya, punya rasa peduli terhadap sesama. Selanjutnya, lingkungan bukan hanya manusia. Barang siapa yang berakhlak mulia, punya keunggulan, dia tidak akan merusak lingkungannya. Di situ ada tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Diharapkan dia mampu melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, takwa. Ini agak janggal didengar, karena biasanya takwa itu disambungkan dengan iman. Jadi beriman dan bertakwa. Kenapa saya hanya milih takwa? Pertama, biar agak pendek. Yang kedua, jika sudah bertakwa, itu sudah dipastikan beriman. Tapi kalau beriman belum tentu bertakwa. Contoh, yang mengaku, oh saya punya keyakinan ini, beragama ini, itu keyakinannya, diucapkannya, prakteknya, actionnya, hari Minggu dan ke gereja, hari Jumat dan ke masjid, berarti takwanya mana? Gak ada buktinya toh, baru hanya ngomong dan ada dalam pikiran. Setelah manusia berproses, dari akhlaknya bagus, dari ilmu pengetahuannya dia mungkin mencapai pusat tertinggi pendidikan, mungkin gelarnya profesor, doktor, dan lain-lain, mampu menjadikan dia orang yang baik di lingkungannya, peduli lingkungan. Terakhir, kalau nggak ada takwa, semua sia-sia. Dengan manusia baik, dengan binatang baik, dengan tumbuhan baik, dengan sang pencipta tidak mau menyembah, artinya nol. Maka inilah pikiran saya, harapan saya terhadap SMA 2 yang siap mencetak anak-anak masa depan sesuai harapan kita pada hari ini. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Silakan Pak Risma kalau masih dilanjutkan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Sudah pas? Mungkin kita akhiri saja. Mungkin jadi untuk mengakhiri kegiatan kita, saya satu video lagi ya Bapak Ibu. Banyak video ya Bapak Ibu. Ini cara kita memulai sesuatu yang kita anggap masih ragu Bapak Ibu. Yang biasa nonton film Korea, kita beralih ke film India dulu. सर आपके लिए उस पर कार का इंतजार किया है सर
कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या उखाड़ेगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे तू। कौन तुझको बार देगा, कौन होगा वो मसीहा, तुझसे तू ढूंढता है, ढूंढी है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है मेरा मसीहा। Itu tadi Bapak Ibu, segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Ketika kita sudah memulai sesuatu dan yang kita mulai itu bermanfaat, maka orang di sekitar kita akan tergerak Bapak Ibu. Seperti halnya yang dilakukan anak kecil tadi, ketika semua orang melihat pohon dan anak kecil itu sadar dia memiliki kekuatan yang ada dalam dirinya, dia mencoba mengangkat walaupun tidak mampu, tapi orang lain tergerak. Seperti yang kami lakukan hari ini, semoga Bapak Ibu semua lekas tergerak dan mari kita menggerakkan SMA Negeri 2 Nangapinang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan yang sedikit ini bisa menjadikan perubahan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka marilah kita bersama-sama menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terima kasih semuanya sudah menyiapkan waktu sampai sekarang tidak ada yang keluar-keluar. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu mungkin bisa foto bersama dulu. Ya.